Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ada pohon cermek, di bawah ada gorengan opak. Jawab salamnya udah kedengeran rame, tapi sepertinya belum kompak. Yuk mari sama-sama kita sambut penghormatan kita terhadap dinul Islam dengan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, yang saya hormati segenap jamaah salat zuhur, para bapak ibu sekalian, para ibu sekalian yang hadir di majelis kajian zuhur kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita adalah perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkanlah di kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas mengenai desain pengasuhan yang menginspirasi dan memotivasi anak. Namun sebelum saya memasuki sesi ini lebih dalam lagi, ada satu pertanyaan yang saya ingin kemukakan kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apa sih tantangan terberat yang saat ini Bapak dan Ibu hadapi sebagai orang tua dalam menghadapi anak? Sekarang mungkin bisa sharing. Sepertinya gak ada masalah ya. Atau karena terlalu banyak tantangan dan masalah yang sampai bingung mau mulai dari mana dulu ya. Mungkin satu orang bisa sharing, bisa mikrofonnya. Nah, ini yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, tantangan terberat yang dihadapi kami sebagai orang tua Pak, ya, dengan ada informasi yang makin terbuka lewat internet, lewat gadget, itu kan kita lebih berat untuk menghadapi atau mengasuh pola asuh anak itu, dan mungkin itu yang paling terberat karena informasi terbuka, kita kadang nggak tahu mana yang hoax, mana yang tidak. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Pak ya. Jadi tantangan terberat yang Bapak hadapi adalah bagaimana mengatasi anak yang saat ini mulai terpapar dengan begitu banyak informasi yang mereka terima, dan kadang tidak semua anak pandai untuk memfilter yang mana informasi yang harus mereka rekam sebagai sebuah pengetahuan dan mana informasi yang mereka buang sebagai hoax tadi Pak. Oke, baik, terima kasih. Tapi kalau kita coba untuk amati ya, sebetulnya setiap orang tua tuh pasti punya tantangan. Termasuk saya pribadi pun juga punya tantangan yang tidak mudah dalam menghadapi anak-anak kami. Apalagi saya dianugerahi Allah 6 orang anak homeschooling Pak. Anak saya tidak ada yang sekolah, tidak menempuh sekolah formal sampai masa akhir baliknya. Berarti kan 6 orang anak ini pegangan orang tuanya. Kalau orang Betawi bilang bau tangan orang tuanya aja. Nah, sehingga tentu tantangan yang dihadapi masing-masing keluarga beda-beda. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu isyarat kepada kita tentang kerisauan yang dialami oleh banyak orang tua di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan." Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah, anak-anak yang lemah. Sebetulnya kerisauan dihadapi orang tua bukan soal gadgetnya Pak ya, bukan soal terpapar informasinya, tapi kita khawatir kalau sesudah kita wafat kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah secara fisik, lemah secara intelektualitas, lemah secara keimanan, lemah secara kemakmuran dan lain sebagainya.
Itulah mengapa secara naluriah banyak orang tua rela dilelahkan lahir batin demi urusan anak-anaknya. Agar apa? Karena setiap orang tua punya harapan bagaimana satu saat nanti dia meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan kuat, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan makmur, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu menghadirkan generasi penerus yang kuat, generasi yang tidak lemah secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan secara ekonomi, tentu memerlukan proses. Betul tidak, Bu? Semua butuh proses. Seingat saya kayaknya jarang ya anak mengandung di rahim ibunya itu 6 bulan. Ada di antara bapak ibu yang lahir anaknya 6 bulan? Ada? 7 bulan? Enggak ya. Rata-rata 9 bulan lebih. Artinya para bunda itu bersedia untuk bersabar menantikan proses kelahiran buah hatinya 9 bulan. Ketika lahir pun juga ada prosesnya ternyata ya. Ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, kan gak langsung dilepehin gitu ya. Ada proses lahirnya. Ketika sudah lahir pun ada prosesnya. Nggak bisa langsung makan bubur ayam, makan nasi uduk. Nggak bisa. Selama sekian bulan atau bahkan selama 2 tahun, si anak ini hanya mengkonsumsi air susu sang ibu. Maka demikian pula menghadirkan anak-anak yang sesuai dalam kehidupan kita, melahirkan generasi penerus yang tangguh pun juga memerlukan proses. Jangankan urusan anak ya, bahkan untuk bikin mie instan saja ternyata juga memerlukan proses. Betul Pak? Kita pikir bikin mie instan langsung dimakan aja ya, ternyata harus merebus air dulu, ternyata harus mendidihkan dulu, harus menyiriskan dulu, menyiapkan bumbunya dulu. Ternyata semuanya memerlukan proses. Maka proses yang dimaksud itu yang disebut dengan pengasuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pengasuhan itu? Pengasuhan itu merupakan satu aktivitas jangka panjang yang setidaknya memiliki 2 tujuan. Kenapa saya mengatakan pengasuhan merupakan aktivitas jangka panjang? Karena sekali kita menjadi orang tua atas anak-anak kita, maka selamanya kita menjadi orang tua atas mereka. Sehingga menjadi orang tua tidak mengenal kata libur. Mungkin anak libur sekolah Pak, tapi ibunya libur nggak? Tidak libur. Menjadi orang tua tidak mengenal kata cuti. Menjadi orang tua pun tidak mengenal kata resign. Kalau istri ada mantan istri, ada mantan suami, tapi nggak ada mantan anak. Berarti sekali kita menjadi orang tua atas anak-anak kita, maka selamanya kita menjadi orang tua atas mereka. Maka ada 2 tujuan pengasuhan. Yang pertama, bagaimana kita sebagai orang tua berupaya untuk menghantarkan setiap anak-anak kita menuju keberhasilan hidupnya sesuai dengan versi terbaiknya si anak. Yang kedua, tujuan pengasuhan yakni bagaimana anak-anak kita bertumbuh sesuai dengan fitrahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan si anak itu perilakunya layaknya seorang Yahudi, Nasrani, ataukah Majusi, atau tetap bertumbuh dalam fitrahnya. Maka ada 2 mazhab pengasuhan. Kita termasuk pilih yang mana Pak? Yang pertama mengalir, yang kedua terdesain. Bedanya apa? Pendekatan pola asuh mengalir dan terdesain. Kalau mengalir, membiarkan anak kita itu mengalir tanpa perencanaan. Kalau terdesain, merencanakan program anak secara cermat.
Kalau mengalir, setiap kejadian terhadap anak itu ditanggapi secara reaktif. Kalau terdesain, menjaga anak penuh antisipasi dan proaktif. Kalau mengalir, menyelesaikan masalah anak demi keperluan saat ini saja. Tapi kalau terdesain, menyelesaikan problem anak dalam perspektif jangka panjang. Kalau mengalir, memberi ruang yang leluasa kepada anak terhadap pengaruh luar. Kalau terdesain, cenderung lebih membatasi anak terhadap pengaruh luar yang negatif. Kalau mengalir, membiarkan anak memilih sendiri teman mainnya. Kalau terdesain, menseleksi teman-teman yang value-nya sesuai dengan anak kita. Nah, pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu mau pilih mana nih? Pengasuhan yang mengalir atau yang terdesain? Siapa di antara Bapak Ibu yang memilih mengalir, angkat tangan? Yang memilih terdesain, angkat tangan? Yang enggak, dua-duanya angkat jemuran. Pengennya terdesain, tapi prakteknya ternyata ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Kita masuk ke desain pengasuhan anak. Saya mengambil inspirasi ini dari buku Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Dr. Abdullah Nasi'ulwan, lalu dikompilasikan dengan beberapa teori tumbuh kembang. Tapi dalam pengalaman saya dan istri melakukan praktik parenting, kayaknya teori ini yang paling it work gitu, paling bekerja dalam pengertian dalam konteks realitasnya ternyata ini bekerja betul. Yang pertama disebut dengan fase bayi. Bapak Ibu yang punya anak pernah punya bayi? Kirain gitu, lahir langsung tiba-tiba gede. Saya punya anak yang kelima itu lahir langsung gede, Pak. Bapak Ibu kalau anaknya lahir paling besar beratnya berapa? 3,7. Anak saya kelima lahir 4,9. Lahir langsung papersnya langsung jadi nggak pakai di bedong lagi, nggak muat bedongannya. Alhamdulillahnya normal. Akhirnya normal. Saya di sebelah istri saya kan kalau pada saat proses kelahiran. Nah, fase bayi 0 sampai dengan 3 tahun. Maka di fase bayi ini fokus pengasuhan kita apa? Yakni kembangkan kasih sayang dua arah dari sang ibu kepada anak. Kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula? Karena yang pertama kali melakukan touching kepada anak yakni sang ibu. Maka harapannya bagaimana? Harapannya terjadi ikatan batin yang kuat, ikatan emosional yang kuat, emotional bonding yang kuat antara sang ibu kepada si anak, si anak kepada ibunya. Ukuran yang paling sederhana bagaimana? Ukuran yang paling sederhana itu ketika anak nanti nangis, yang disebut-sebut adalah ibunya. Ukuran yang paling gampang. Kalau dulu kita sering nemuin kalau anak kecil nangis tuh mama, umi, uma, itu berarti ikatan emosional bondingnya bagus. Tapi belakangan kalau saya lihat anak kecil nangis tuh nggak nyebut emaknya gitu, nggak ma gitu, nggak begitu. Tapi maka di fase 0 sampai dengan 3 tahun ini memang idealnya si bayi tidak boleh terpapar dengan time screen, dengan gadget. Nggak boleh. Kalaupun terpaksa maksimal 15 menit satu harinya. Khawatir nanti bondingnya bukan dengan ibunya tapi dengan gadget. Karena banyak orang tua ketika anak nangis dikasih handphone, anak ngambek dikasih handphone, anak uring-uringan dikasih handphone. Sehingga yang terjadi ketika menangis bukan manggil mama, tapi HP. Berarti terjadi ikatan batin.
si anak dengan HP. Jadi sejak startnya udah kalah bersaing sama HP. Anak lebih senang genggam HP dibandingkan genggam tangan ibunya. Ini fase yang pertama, fase bayi. Fase yang kedua yang disebut dengan fase anak-anak atau fase tufulah, yakni usia 3 sampai dengan 7 tahun. Maka di fase tufulah ini, di masa anak-anak ini, fokus pengasuhan yakni tanamkan dasar-dasar tauhid, dasar-dasar keimanan kepada si anak. Jadi anak perlu dikenalkan dengan sifat-sifatnya Allah, khususnya sifat-sifat jamaliyahnya Allah. Allah tuh maha baik, Allah tuh maha indah, Allah tuh maha berkasih sayang. Lalu kemudian dikenalkan juga dengan sifat-sifat jalaliyahnya Allah. Allah tuh maha kuat, Allah tuh maha perkasa, Allah tuh maha hebat. Dan dikenalkan dengan sifat-sifat kamaliyatnya Allah. Allah tidak mungkin keliru. Semua dalam perhitungan yang teliti dari Allah. Tidak mungkin mustahil bagi Allah. Contoh misalkan ketika hujan datang, lihat itu hujan. Allah maha baik ya. Kenapa? Karena hujan inilah yang menghidupkan. Hujannya deras sekali, Allah maha hebat ya, Allah maha perkasa ya. Itu sifat-sifat jalaliyatnya Allah. Lalu perhitungan Allah tuh sangat teliti. Allah yang menentukan kapan hujan itu tuh turun. Semua dalam perhitungannya Allah. Allah tidak mungkin keliru. Itu sifat-sifat kamaliyatnya Allah. Maka kita mengenalkan Allah dengan sifat-sifatnya dalam rangka menanamkan dasar-dasar keimanan kepada si anak. Coba bayangkan kalau hujan itu yang ngatur bukan Allah, yang ngatur gubernur. Kira-kira urusan ribet atau urusan makin benar? Hari ini jadwal kecamatan Jagakarsa hujan, besok kecamatan Kebonjeruk. Oh, kata orang pasar Minggu enak aja Jagakarsa. Kita kapan hujannya? Kira-kira makin beres atau makin ruwet ya? Kalau hujan itu yang ngatur gubernur. Nah, karena hujan itu yang mengatur Allah, maka hadirnya hujan dalam kehidupan itu menjadi keberkahan, menjadi kebaikan. Nah, kemudian di fase tufulah ini, hendaklah orang tua itu dekat secara emosional dengan si anak. Kedua-duanya ya, bukan hanya ibunya saja. Kalau di fase bayi cukup ibunya saja, ayah sebagai support systemnya. Tapi di fase tufulah, di masa anak-anak, meski kedua-duanya. Kenapa? Karena dekat hubungan antara orang tua dengan anak di fase ini, maka dekat selama-lamanya. Lekat hubungan antara anak dengan orang tua di fase ini, maka lekat selama-lamanya. Kenapa? Karena di fase anak-anak ini, di fase tufulah ini, anak hanya merekam memori kenangan indah bersama dengan orang tuanya. Kalau dia tidak mendapatkan rekaman pengalaman indah, dia merasa orang tua tidak hadir dalam kehidupannya. Itulah kenapa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tujukan kepada orang tua kita, doanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah diriku dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya. Bukan cuma ibunya aja, bukan cuma bapaknya saja, tapi sayangi keduanya. Sebagaimana keduanya telah memberikan limpahkan kasih sayang kepadaku. Kapan? Di waktu aku kecil. Momentumnya kapan? Golden momennya kapan? Yakni di fase tufulah, usia 3 sampai dengan 7 tahun.
Maka kalau punya anak di usia 3 sampai dengan 7 tahun belum berlaku hukuman. Kalau anak keliru, maka tunjukkan cara benarnya seperti apa. Anak salah misalkan ya, tunjukkan cara benarnya seperti apa. Maka fokus di usia 3 sampai dengan 7 tahun ini yang dibedain sendiri. Jadi bagaimana anak kita sudah bisa mandi sendiri, bagaimana anak kita sudah mulai makan sendiri, ketika sekolah diantar sampai gerbang sekolah saja. Anak kita sudah bisa ke toilet sendiri, sudah bisa istinja sendiri, sudah bisa bebersih dirinya sendiri. Itu di fase anak-anak. Karena saya menemukan belum lama itu ada klien, dia punya masalah yang disebut dengan Peter Pan syndrome. Tahu Peter Pan syndrome Bapak Ibu? Pengakuannya dia mengatakan, saya tuh masih anak kecil Pak, tapi saya seperti terperangkap di tubuh orang dewasa. Dia merasa mentalnya mental anak kecil, tapi terperangkap di tubuh orang dewasa. Itu disebut dengan Peter Pan syndrome. Nah kemudian di usia berikutnya disebut dengan fase tamyiz. Itu usia 7 sampai dengan 10 tahun. Maka di fase tamyiz ini anak perlu mendapatkan pendidikan dasar syariat. Kata Rasulullah SAW, perintahkan anakmu sholat ketika memasuki usia 7 tahun. Walaupun di usia 7 tahun itu fasenya fase pembiasaan, dibiasakan untuk melaksanakan amal syariat, dibiasakan. Kalau Ramadan, dibiasakan untuk berpuasa Ramadan. Kalau puasanya setengah hari boleh nggak? Boleh. Nanti kamu sahur lagi ya. Itu levelnya disebut pembiasaan. Nanti level yang kedua disebut dengan diberikan pengetahuan. Diajarkan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana kaifiat sholat yang benar. Nanti di usia 10 tahun beda lagi itu. Pendidikan syariat levelnya disebut level penggemblengan. Ketika dia tidak sholat maka ada konsekuensi yang akan dia dapatkan. Itulah kenapa di fase anak-anak tadi yang ditumbuhkan iman dulu. Kenapa kok penting iman yang ditumbuhkan, tauhid yang ditumbuhkan? Karena ketika anak kita membaca Quran akan bertambah imannya, kesadarannya bertambah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di fase tamyiz ini anak mesti clear soal identitas gendernya. Kalau di usia fase anak-anak tadi itu kedua-duanya masih terlibat dalam pengasuhan anak. Dua-duanya mesti bekerja sama mengasuh anak, memberikan limpahan kasih sayang yang besar kepada si anak tadi, sehingga tangki cinta anak diisi pol-polan di usia 3 sampai dengan 7 tahun. Di fase tamyiz idealnya sang ayah dekat dengan anak laki-lakinya dan melakukan aktivitas kelaki-lakian, dan sebaliknya sang ibu dekat dengan anak perempuannya dan melakukan aktivitas keperempuanan. Misalkan fun cooking yuk bareng mama yuk, fun cooking bareng sama ibu, ikut mama yuk belanja sayur yuk, mama beli skincare yuk kamu ikut yuk, dandan bareng sama mama. Supaya apa? Supaya anak itu clear tentang identitas gendernya. Jangan sampai kemudian kita punya anak perempuan tapi tomboy, atau punya anak laki-laki tapi melambai, karena merasa tidak clear tentang identitas gendernya. Aku perempuan tapi kayaknya seru juga jadi cowok ya. Aku cowok tapi kayaknya enak juga jadi cewek ya. Berarti dia merasa belum clear tentang identitas gendernya. Nah di fase tamyiz ini fokus pengembangan diri anak yakni eksplorasi lingkungan. Jadi bagaimana dia mengenal dirinya, dia mengenal keluarganya, my family, dia kenal lingkungan tempat dia tinggal, ketua RT-nya, ketua RW-nya, tetangganya,
dia sadar sebagai warga masyarakat, dia sadar sebagai warga negara, dia sadar sebagai warga dunia, dia sadar sebagai warga semesta. Ini yang disebut dengan eksplorasi lingkungan. Maka di fase tamyiz ini didik anak kita untuk melakukan proyek-proyek amal ma'ruf. Jadi kalau 7 sampai 10 proyek-proyek amal ma'ruf. Contoh misalkan kalau anak saya di usia 7 sampai dengan 10 tahun itu mereka ikut program Children Patrol, relawan cilik, dokter cilik. Jadi dilatih sisi kerelawanannya, proyek-proyek amal ma'ruf. Bahkan di usia segini magang jadi merbot. Kayaknya belum pernah bikin ya, liburan sekolah bikin program magang jadi merbot untuk panitia persiapan sholat Jumat. Itu menarik tuh. Jadi pagi-pagi mereka kumpul, dibuat kelompok gitu, lalu ditugaskan siapa yang tugasnya membersihkan kamar mandi, siapa yang tugasnya merapikan sepatu, siapa yang tugasnya untuk menghantarkan misalkan kalau ada manula sampai ke softnya, lalu menghantarnya keluar. Lalu siapa yang tugasnya misalkan merapikan di bagian mana, membersihkan bagian tertentu. Ini yang disebut dengan proyek-proyek amal ma'ruf. Nah berbeda kalau anak kita di fase amrat. Di fase amrat itu fase usia 10 sampai dengan 14 tahun. Maka fase ini merupakan fase krisis dan fase kritis si anak. Biasanya banyak orang tua sudah mulai kewalahan tuh ketika menghadapi anaknya di fase amrat ini, di fase usia 10 sampai usia 14 tahun. Kalau di fase tamyiz gampang ngurus anak. Pas masuk anaknya fase remaja awal nih, mulai kerasa gap antara orang tua dengan anak. Orang tua bilang gini kepada anaknya, "Nak, kamu tuh sebetulnya maunya apa sih? Gak jelas banget kamu." Tapi sebaliknya si anak dalam batinnya dia mengatakan, "Bokap gue, nyokap gue gak ngertiin gue banget." Biasanya mulai renggang tuh hubungan orang tua dan anak itu di fase 10 sampai usia 14 tahun. Maka fokus pengasuhan di fase amrat ini yakni anak perlu pengembangan konsep dirinya. Kemudian yang kedua, anak perlu memahami tentang perspektif lawan jenisnya. Kenapa? Karena anak kita di usia ini 10 sampai 14 tahun sudah mulai naksir dengan lawan jenis. Betul nggak kira-kira Bu ya? Normalnya gitu Bu ya. Kalau orang tua zaman dulu tuh ada anak perempuan umur 10-14 tahun ketika sekolah kok rapi banget ya, wangi banget pakai bedak gitu. Orang tua zaman dulu bilang gini, "Ganjen banget lu." Berbeda menghadapi anak di fase usia sekarang, nggak bisa dengan cara begitu. Maka idealnya bagaimana? Idealnya, tantangannya, ayah mesti dekat dengan anak perempuannya. Kalau perlu menjadi the first love, cinta pertama untuk anak perempuannya, untuk anak gadisnya. Dan sebaliknya, sang ibu dekat dengan anak laki-lakinya. Jadi secara gender disilang. Supaya anak kita tuh paham tentang perspektif lawan jenisnya. Contoh Bu, misalkan ibu lagi beli skincare, ajak anak laki-lakinya Bu, biar dia ngerti dunia keperempuanan. Kalau skincare itu mahal harganya. Jangan sampai nanti ketika jadi suami lupa ngasih budget untuk mempercantik istrinya karena nggak ngerti tentang dunia skincarean. Dan sebaliknya juga begitu. Bapak mesti dekat dengan anak perempuannya supaya anak ini bisa membedakan mana laki-laki yang bertanggung jawab dan mana laki-laki yang binal, yang cuma ingin melucuti kehormatan perempuan aja. Dari mana anak ini punya perspektif tentang lawan jenis? Dia mendapatkan sosok laki-laki yang asik, sosok laki-laki yang bertanggung jawab, sosok laki-laki yang berwawasan. Dia mendapatkan itu pada figur ayah.
Apa indikatornya kalau kemudian anak ini bermasalah hubungannya dengan ayahnya di masa kecilnya? Itu ukurannya gampang, Pak. Ketika dia menikah, ribut sama suaminya, terus ngomong begini, dasar semua laki-laki sama saja, termasuk bapaknya juga. Itu ukuran yang paling gampang begitu. Oh, berarti hubungan dia di masa 10-14 tahun tidak baik-baik saja dengan ayahnya. Nah, kemudian di fase amurat ini yang jadi fokus mengembangkan potensi anak meski mengenal bakat dan passionnya. Jadi kalau misalkan saya menggunakan tools Stephen ya untuk tahu bakat anak, sebetulnya di usia berapa sih anak betul-betul memerlukan pengetahuan tentang bakat dan passionnya, yakni ketika anak memasuki usia 10 sampai usia 14 tahun. Karena ini merupakan fase krisis. Dia mengalami krisis secara mental, secara psikologis, dan dia juga memerlukan pengetahuan tentang potensi-potensi yang dia miliki, sehingga anak ini tidak merasa insecure terhadap dirinya sendiri. Maka di fase amurat ini, latih anak kita untuk melakukan proyek-proyek nahi munkar. Saya ulangi ya, kalau di fase tamyiz, proyeknya proyek amal ma'ruf. Kalau di fase amurat, proyeknya proyek nahi munkar. Contoh, Pak, ketika anak bapak yang gadis ini sudah mulai baligh ya, lalu kemudian sang ayah bilang begini kepada anak gadisnya, nah, kalau kamu mendapati siapapun itu, siapapun orangnya itu, lalu berniat untuk menyentuh tubuhmu di 4 bagian ini, di 4 bagian ini, yang pertama di sekitar bibirmu, yang kedua di sekitar lehermu, yang ketiga di sekitar payudaramu, yang keempat di sekitar alat kelamin depan dan belakangmu, kamu berhak untuk menolaknya. Kamu berhak untuk menolaknya dan segera pergi berlari, laporkan peristiwa itu kepada ayahmu ini. Jadi anak itu dilatih untuk punya kemampuan mengadvokasi dirinya dan berani untuk mengatakan tidak, mengatakan jangan, nahi munkar. Karena tidak sedikit ada anak gadis, dia nggak paham tentang itu, dia nggak paham bahwa ini merupakan area-area seksualitas. Ketika disentuh sama teman laki-laki di sekolah, dipegang misalkan itu, dia merasa fine-fine saja. Kenapa? Karena tidak mendapatkan didikan dari ayahnya. Tidak dilatih anak ini untuk melakukan proyek-proyek nahi munkar. Fase yang ke-5 ini fase akhir yang disebut dengan fase taklif, fase pembebanan. Maka fase taklif ini bisa dikatakan sebagai fase take off, fase tinggal landas, fase kematangan pribadi anak, yakni usia 14 sampai dengan 18 tahun. Maka di fase taklif ini kita perlu menanamkan tanggung jawab kepada anak kita, baik tanggung jawab dia kepada agamanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tanggung jawab terhadap dirinya. Kalau saya punya anak di fase taklif ini, saya bilang sama anak laki saya, kewajiban ayahmu menafkahimu cuma sampai sini saja. Artinya kalau orang tuamu menafkahimu, hukumnya sunnah. Orang tua mendapatkan pahala, nggak dinafkahi nggak dosa. Ini artinya apa? Kalau kita punya anak laki-laki, maka kita harus mematangkan tanggung jawab terhadap dirinya lebih awal. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan, dia masih dalam tanggung jawab ayahnya, walinya, sampai kapan? Sampai dinikahkan kelak. Maka di fase taklif ini hendaklah anak diberikan skill. Sama kayak Rasulullah di fase taklif ini magang. Magangnya di mana? Magang di perusahaan milik Khadijah.
Nama perusahaannya kurang lebih ya PT Khadijah Company Corporation Tbk, perusahaan ekspor impor dari Mekah ke negeri Syam. Setahun 2 kali open recruitment. Pamannya Nabi, yakni Abu Thalib, itu mendaftarkan Rasulullah untuk magang di perusahaan milik Khadijah. Bahkan pamannya yang menegosiasikan berapa tarif bayaran yang didapatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW di usia 14 tahun. Kemudian di fase taklif ini hendaklah anak kita sudah mulai dilatih untuk membuat proposal hidup yang diajukan kepada ayahnya. Nah, proposal itu isinya apa? 2. Yang pertama, dia mesti menentukan atau menetapkan satu profesi tujuan yang bakal dia tekuni berikut jalan suksesnya. Apakah jalan suksesnya berbasis gaji kah? Apakah berbasis tarif kah? Apakah berbasis rating kah? Apakah berbasis laba kah? Atau berbasis prestasi? Bisa tetapkan satu profesi yang bakal ditekuni di masa depannya. Kemudian yang kedua, anak mulai merancang kira-kira kapan dia memproyeksikan dirinya, merencanakan dirinya akan mengakhiri masa lajangnya dan memasuki dunia rumah tangga. Jadi sebetulnya kalau anak sudah masa akil balik, itu bicara tentang itu sesuatu yang seharusnya menjadi satu kenormalan ya. Bicara, nah kira-kira kapan rencana kamu ke depan akan menikah. Misalkan anak kita mengatakan, Bi, aku rencana nikah nanti umur 23 tahun. Bisa dibilang 23 tahun. Maka ayah bisa ngomong begini, berarti umur 15 sampai 23 tahun kamu fokus ya nak mengejar sukses karir bisnis. Nggak usah pacaran ya nak, nggak usah pacaran. Nanti waktunya kau nikah 23 tahun, tenang aja. Habis sudah siapkan gitu kan hal yang kau butuhkan. Kau tinggal pilih kira-kira siapa kira-kira laki-laki yang layak untuk menjadi imam dalam kehidupan. Maka ketika anak sudah mendeklar, nikahkan aku nanti ya Pak di umur 23 tahun, yang diajukan proposal itu kepada sang ayah tadi, maka sejak itulah kemudian kita sebagai laki-laki, sebagai ayah menjadi panitia aktif. Panitia aktif untuk mencarikan jodoh yang tepat untuk anak perempuan kita. Ingat, panitia aktif, bukan dewan juri. Jelas perbedaan Bapak Ibu antara panitia aktif dengan dewan juri. Kan kadang-kadang ada ayah yang cuma dewan juri kan ya. Siapa? Bawa ke sini orangnya. Enggak, ada lagi yang lain enggak gitu kan ya. Tapi tidak menjadi panitia aktif. Padahal kewajiban untuk menikahi anak perempuan itu diletakkan beban kepada sang ayah selaku wali nikah si anak tadi. Nah, di fase 0 sampai dengan 18 tahun ini merupakan fase-fase yang krusial ketika ingin membentuk karakter anak, membentuk kepribadian anak dan memberikan fondasi bagi suksesnya anak sesuai dengan potensi terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Terakhir, pengasuhan itu bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan juga siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang paling setia menapaki jalan kebaikan sedikit demi sedikit, tapi tak berhenti. Demikian dari saya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya kembalikan kepada MC kita. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas tausiahnya pada siang hari ini. Insya Allah nanti slide akan di-share Ustaz untuk kita semua. Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu sedikit, kalau ada yang mempunyai pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ustaz dan saya Rifki. Saya ingin menanyakan kepada Ustaz, bagaimana kita memutus
Jadi setelah punya anak, saya baru merasakan bahwa ternyata ada hal-hal yang selama ini yang pola pengasuhan orang tua yang diberikan kepada saya ternyata tidak cocok dilakukan kepada anak. Bagaimana cara memutus siklus ini? Karena bagaimanapun ini terpatri di dalam kehidupan kita, itu yang kita tahu dari kecil, itu yang kita jalani sejak kecil. Kemudian itu juga yang ketika situasi kritis muncul, itu juga yang kesana gitu, resource pertama yang jadi pemikiran kita untuk menyelesaikannya. Bagaimana caranya untuk memutus itu? Baik, yang pertama, setiap keluarga tuh harus memiliki yang disebut dengan family values, Pak ya. Ini di pertemuan Ramadan dulu kita bahas tentang family values. Karena ketika di fase take off ini, kita kan nggak selalu hadir membersamai anak kan. Lalu bagaimana anak tuh punya navigator, punya kompas yang mengarahkan kehidupan mereka. Maka yang mengarahkan kompas hidup mereka adalah family values yang kita tanamkan kepada anak kita. Bisa jadi orang tua kita menanamkan family values yang berbeda. Contoh misalkan saya cerita waktu itu saya diasuh oleh orang tua itu yang menerapkan family values kedisiplinan. Jadi kalau sebelum maghrib harus sudah di rumah. Kalau belum di rumah, nyak saya tuh udah pegang gagang sapu tuh, nungguin itu. Maghrib lewat pasti kena geprak. Gitu. Sebetulnya orang tua tuh lagi menanamkan satu family values yang disebut dengan kedisiplinan. Cuma karena tidak diartikulasikan saja gitu, tidak dibuat rasionalisasi sehingga kita nggak paham. Oh, maksudnya orang tua tuh ngajarkan kita untuk bisa disiplin dalam hidup. Sampai ibu saya bilang begini, itu ayam menyentuh ayam, udah maghrib tuh pulang ke kandang. Ayam aja nggak punya otak, maghrib pulang ke kandang. Masa lo yang punya otak maghrib masih di luar gitu. Itu sebenarnya family values yang ditanamkan. Kemudian yang kedua itu yang saya dapat dari orang tua saya itu family values itu adalah prestasi gitu. Sehingga atmosfer yang terbangun, kami di antara anak itu saling berkompetisi gitu. Jadi saya sekolah 2 dulu. Jadi saya pagi sekolah umum, siang sekolah madrasah. Saya sekolah lebih dari 8 jam per hari. Tapi ketika kita punya keluarga, kita mesti merumuskan bersama pasangan kita kira family values kita tuh apa dalam keluarga. Oh, ketika dirumuskan ternyata kita nggak ngambil disiplin, yang kita ambil yakni kekeluargaan. Atmosfernya kolaborasi, bukan kompetisi lagi. Makanya ketika saya putuskan homeschooling, dipanggil saya sama bapak saya. Bapak saya kan master bidangnya pendidikan kan, asosiat profesor juga. Ditanya saya sama bapak saya, anak muda sekolah menjadi apa? Ya saya bilang, Pak, kan nggak sekolah bukan berarti tidak belajar, Pak. Toh juga banyak orang yang sekolah tapi tidak terpelajar. Lalu menurut kamu tuh belajar tuh apa? Saya ditantang konsepnya, belajar tuh apa? Ya saya bilang, belajar itu ketika anak potensinya tergali habis. Kemudian anak enjoy menikmati proses belajarnya. Lalu dia menjadi ahli di bidang yang dia suka. Itu belajar, Pak. Itu belajar namanya. Lalu saya ngajukan antitesanya. Coba anak sekolah tergali habis nggak potensinya? Enggak juga. Enjoy enggak? Stres juga gitu kan ya. Ahli enggak juga. Terus buat apa? Nah, itu saya mengkoreksi tadi ya. Family values dari orang tua, lalu saya putus, saya koreksi. Dan ternyata betul, ketika PJJ lalu tuh semua orang tua tuh homeschooling. Saya bilang ke orang tua saya, kalau sekolah itu yang penting itu bukan soal tempatnya, bukan soal fasilitasnya. Kita bisa sekolah nggak tanpa kelas? Bisa sekolah nggak tanpa buku? Bisa sekolah nggak tanpa lapangan upacara? Bisa. Tadi saya bilang, kita nggak bisa sekolah tanpa guru. Sehingga saya dan istri saya itu sangat perfeksionis memilih guru. Nggak sembarangan kita pilih guru tuh anak-anak kami. Dan pilih guru hanya bisa kalau homeschooling. Bisa nggak kalau sekolah reguler kita pilih guru? Bisa nggak Bu, Pak Kepala Sekolah, saya maunya anakku saya dididik sama dia deh. Otomatis kita bisa pilih nggak? Nggak bisa.
Itu berkaitan tadi Pak. Jadi masing-masing keluarga punya family values yang berbeda. Kalau dulu kami dididik gayanya kompetisi, jatuh anak kakak ranking 1 kamu. Saya beda. Saya nggak mau milih kompetisi tapi kolaborasi. Bahwa my family is my team. Kita ini sebagai sebuah tim. Jadi ketika ada adik yang punya project, kita support. Ketika kakak punya support atau project, kita support. Ya, itu yang membedakan Pak ya. Jadi memutusnya begitu caranya gitu. Karena masing-masing keluarga memiliki keunikan masing-masing. Bagaimana cara merumuskannya? Rumuskan dengan family values. Seperti apa? Bagaimana cara merumuskannya? Lalu apa contoh-contoh? Nanti bisa tanya ke Pak Ade Pak. Mungkin materi saya bulan lalu mungkin bisa di-share. Nanti bisa dirumuskan kira-kira di antara 50 family values ini kira-kira yang mau dipilih dengan pasangan itu yang mana? Kalau saya pilih 3. Yang pertama spiritual, yang kedua keluarga, yang ketiga bertumbuh. Berarti anak saya dia nggak akan nyaman ketika berada pada lingkungan yang terlalu materialistik. Yang kedua dia nggak nyaman kalau kemudian berbisnis, berkawan dengan orang yang tidak family man. Yang ketiga, anak saya nggak nyaman ketika berada pada ekosistem komunitas yang nggak bertumbuh. Karena itu family-nya nggak sesuai. Pun juga sama, kami tanamkan kalau kamu nanti bisnis, kamu cari mitra bisnismu, lu ukurannya bagaimana? Lihat bagaimana cara dia memperlakukan istrinya, bagaimana cara memperlakukan anak-anaknya. Kalau dengan istrinya saja, dengan anaknya aja dia nggak respect, gimana kamu yang bukan siapa-siapanya dia? Itu family values yang saya tanamkan. Nah, saya pikir pasti masing-masing kita memiliki family values yang berbeda-beda yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Harapannya akan menjadi kompas tadi. Ketika anak kita sudah fase take off tadi, kuliah sudah di luar negeri misalkan gitu ya, kemudian sudah berbisnis, circle-nya sudah sangat meluas, exposure-nya sudah nggak lagi dalam genggaman kita lagi. Lalu apa yang menjadi navigator mereka, jadi kompas mereka untuk bisa menjalankan hidup sukses dan mulia? Maka family values yang kita tanamkan tadi. Saya kira bisa dimengerti Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Saya mau tanya sederhana saja dari paparan Ustadz tadi yang terutama nama saya Dwi Ustadz. Saya santri baru di sini, baru masuk 1 minggu. Terkait dengan yang paparan Ustadz yang taklif usia 14 sampai 15 tahun, fase take off, rancang karir dan bisnis. Saya bingung Ustadz, ini kan usia 14 tahun itu masih SMP, 18 tahun tuh baru selesai SMA. Nah, saya juga punya anak yang saat ini sedang mau kuliah gitu kan. Itu di usia 18 dan kemungkinan selesai usia 22 atau 23 lah, sekitar 5 tahun kuliahnya. Apakah usia taklif itu sudah cukup matang untuk ditanamkan kepada mereka masalah karir dan bisnis, sedangkan mereka mungkin masih senangnya main sama teman-temannya itu Ustaz. Itu saja mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jadi kalau fase taklif itu fase take off, fase tinggal landas. Jadi anak kita sudah bukan anak-anak lagi, dia sudah memasuki fase dewasa awal. Ya kalau tadi saya kasih contoh kan ya, Rasulullah umur 14 tahun beliau sudah magang. Magang itu sebenarnya salah satu bridging Pak ya, anak itu untuk mulai ngeh tentang dunia profesi. Syukur-syukur sudah bisa melakukan perjalanannya di profesi tujuannya tadi. Nah, yang jadi persoalan tuh begini, memang idealnya harusnya tetapkan dulu profesi tujuan yang mau profesi tujuan yang dia akan tekuni dan jalan suksesnya. Kalau sudah menetapkan profesi tujuannya, baru tetapkan kira-kira untuk bisa sukses di profesi tersebut, bekal studinya kira-kira kuliahnya jurusan apa, kursusnya kursus apa. Kan yang jadi tantangan itu kadang banyak orang merasa salah pilih jurusan karena baru mikirin mau jadi apa pas sudah kuliah. Apa saya Pak? Paham ya?
harus tetapkan dulu profesi tujuan mau jadi apa. Ini di ujung nih foto anak saya yang pertama. 3 bulan lalu Ramadan fashion show di Tang City, profesinya sebagai fashion designer. Beliau sejak umur 17 tahun sudah menjadi fashion designer di salah satu brand namanya Arka Hijab. Nah, ketika saya tanya, kamu mau jadi fashion designer, mau jadi fashion style, mau jadi fashion director, atau mau jadi brand owner? Mau jadi brand owner. Lalu dibilang, aku mau jadi fashion designer. Lalu saya bilang, kalau saran Abima, jangan jadi fashion designer karena kamu tipenya intuiting extrovert. Jalan suksesmu lambat. Cuma karena dia kekeh, ya sudah, kau cicipi dulu saja. Setahun jadi fashion designer, baru kemudian dia bilang, ternyata Bi capek ya jadi fashion designer, dibayarnya per desain yang di approve. Lebih enak jadi brand owner dia. Brand owner itu bisa produksi sampai 500 piece desain aku gitu. Aku cuma dapat sekali, dia dapat berkali-kali gitu kan. Kan sudah aku bilang, kamu jadi brand owner aja di jalur laba. Kalau fashion designer di jalur tarif, kalau fashion style itu di jalur rating, kalau fashion director di jalur gaji. Nah, karena kamu bakatnya sebagai DNA-mu, DNA entrepreneur, jalur laba saja. Akhirnya switch tuh. Ya sudah, kau jadikan saja Arkav tempat kau bekerja sebagai Arkav University. Lalu saya izin sama ownernya gitu, supaya anak saya bukan hanya belajar tentang desain, tapi dia belajar 4 pilar bisnis sekaligus. Dia belajar gimana cara ngomset, gimana cara menaik kepuasan pelanggan, bagaimana supaya bisnis berjalan secara efisien, bagaimana supaya kinerja SDM meningkat, bagaimana supaya exposure marketnya makin meluas gitu. Supaya apa? Supaya kamu tuh jangan jadi scope-nya, kamu mesti jadi mesin besar dari Arka Hijab tadi. Syukurnya alhamdulillahnya ownernya berkenan ya. Boleh Pak, anak Bapak saya izinkan untuk menjadikan tempat bekerja sebagai university-nya dia. Nah, kalau sudah menetapkan profesi mau jadi apa? Oh, profesinya bisa mau jadi brand owner atau fashion trainer gitu kan. Terus sekolahnya apa? Kuliahnya apa? Maka kuliahnya mesti ada mata kuliah kewirausahaan. Mesti ada mata kuliah kewirausahaan. Kalaupun nggak kuliah terus harus ambil apa? Ya kamu harus buka bisnis. Nanti kamu belajar di IFI, Islamic Fashion Institute Bandung. Di situ kamu bertemu dengan circle para pengusaha-pengusaha di bidang fashion, karena banyak mastermind kumpul di situ. Itu kalau sudah menetapkan profesi mau jadi apa, dia sudah clear goalnya itu apa yang mau dicapai, itu nggak usah dimotivasi lagi Pak anak kita tuh, dia pasti akan kebut-kebutan mengejar goalsnya. Yang repot ketika anak nggak tahu dia mau jadi apa, tujuannya apa, mau kemana. Kita dorong terus, udah gede masih di ibarat mobil mogok tuh masih dorong aja gitu. Tapi kalau anak sudah tahu dia mau ngejar apa, kita ultimate goalsnya apa, dan dia tahu faktor why-nya apa, kenapa dia mesti memperjuangkan itu. Kita sebagai orang tua hanya tinggal meratakan jalannya saja untuk mencapai goals yang diinginkan oleh si anak. Nah, maka ketika anak sudah memasuki fase take off, yang dibutuhkan apa support systemnya? Dia butuh mentor, dia butuh coach, dia butuh investor, dia butuh partner. Nah, tugas orang tua menyediakan support system itu. Beda kalau umur 0 sampai dengan umur 18 tahun Pak ya. Wah, kita yang ngomong gitu. Tapi ketika dia sudah mulai fokus kepada profesi yang ditekuni, kita carikan dia mentor, kita carikan dia investor, kita carikan dia coach, kita carikan dia ekosistem, habitat sosial, kita carikan partner yang tepat agar anak ini lebih melesat dan bertumbuh di fase take off-nya. Tapi pesan saya ke anak saya begini, kamu perempuan dah harus jadi pengusaha. Kamu tetap jadi tulang rusuk aja, nggak usah tulang punggung, saya bilang gitu. Tapi setidaknya ketika kamu ngerti entrepreneur, kamu kemudian melewati on the track di profesimu itu, ya setidak-tidaknya Abi doakan mudah-mudahan kamu ketemu calon suami yang suamimu pengusaha, suaminya pengusaha, sehingga saran-saranmu itu karena pernah tertempai sebagai fashion trainer itu lebih memudahkan kamu menjadi support system penting bagi
suamimu ke depan. Memang agak berbeda ya, kalau kita punya anak laki, pasti saya akan gemblengnya beda. Tapi kalau anak perempuan beda lagi gitu, karena kalau yang saya yakini kalau profesi paling tinggi untuk laki-laki itu ulama. Kenapa? Karena ulama itu warasatul anbiya dan semua nabi laki-laki. Di bawah ulama baru politisi. Di bawah politisi baru pengusaha, baru yang lain-lain. Tapi kalau profesi kemuliaan untuk perempuan, ibu rumah tangga, itu udah nggak ada yang lebih hebat dari itu. Itu paling mulia. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan khairun nisa'il alamin, itu ada 4 perempuan terbaik sepanjang masa, dan ternyata di antara 4 perempuan itu yang nomor 1 yakni Maryam binti Imran. Kenapa? Karena Maryam itu ibunda terbaik. Itu barangkali Pak dari saya Pak ya. Jadi tentukan dulu profesi tujuan menjadi apa, jalan suksesnya, apakah gaji kah, apakah tarif kah, apakah rating kah, apakah prestasi kah, atau laba. Ketika sudah clear mau jadi apa, pertemukan dengan mentor Pak, mentor yang memang sudah sukses di situ. Jadi owner dari Al-Kahfi jadi mentor untuk anak saya, sehingga ditunjukkan caranya begini. Kalau kamu mau seperti saya, caranya begini. Nanti kuliahnya ambil kuliah ini saja, ambil bisnis Islam UI, atau ambil khususnya IV, atau ambil misalkan tata busana D3 atau vokasi mana gitu. Ditunjukin nanti jalan-jalannya, sehingga anak kita nggak nyasar. Nah ketika sudah ketemu jalannya jadi mentornya, siapin coach ya untuk mentelatini prosesnya. Itu coach bukan saya coba sih. Saya pasti akan cari coach profesional atau coach lewat relasi yang saya punya untuk mendorong pertumbuhan profesi yang ditekuni oleh anak-anak saya. Nah ketika anak saya bilang nikahkan aku umur 23 tahun, berarti saya bilang fokus ya, 15 sampai 23 tahun fokus kamu menjadi fashion trainer. Tiba saatnya kamu nikah, tenang aja. Sudah dapat garansi dari ayah. Masya Allah. Itu barangkali Pak. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsira kepada hadirin sekalian. Tidak terasa waktu sudah lewat dari pukul 1. Sementara kita masih ada 1 agenda Ustaz. Insya Allah kita pegawai kami di Cimahi Pusat ada 4 orang yang akan menaikkan ibadah haji untuk tahun ini.